warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Dan untuk teman-temanku yang sudah mengikuti ya videoku ini ya dari awal sampai saat ini, saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya. Semoga video saya selalu memberikan manfaat ya yang positif tentunya untuk kalian ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk supportnya, sudah subscribe channel Sakira Prabowo. Dan saya juga mengharapkan hal yang sama, semoga dengan kalian ya mengikuti setiap vlog saya dan kegiatan saya bisa menginspirasi kalian ya, bisa memotivasi kalian lagi, terkhusus untuk sahabat-sahabatku semuanya, teman-temanku semuanya yang sedang mengalami GERD ataupun anxiety, karena saya juga sama ya. Alhamdulillah bisa melewati itu. Saya yakin kalian juga pasti bisa melewati itu semua ya teman-teman ya. Walaupun mungkin ya sudah semangat terus tiba-tiba down lagi, terus memang begitulah teman-teman ya. Teman-teman apalagi yang mengalami anxiety, tidak mudah memang ya untuk mengendalikan itu, karena kita ya itu apa ya, ibaratnya itu kita itu bukan melawan siapa-siapa, tapi kita melawan ya diri kita sendiri ya kan. Jadi saya bisa ya teman-teman ya, insya Allah pasti kalian juga bisa ya, karena setiap orang diuji dengan keadaan apapun itu Allah tahu bahwasanya ya kalian itu mampu. Jadi harus berprasangka baik ya teman-teman ya. Oke teman-temanku semuanya, kemarin ada yang nanya ke saya pembahasan mengenai GERD ya teman-teman. Jadi untuk GERD sendiri ya teman-teman ya, sudah saya bahas juga, ada juga untuk kalian yang sudah lama ngikutin channel ini, itu sudah ada pembahasannya, cuman saya lupa di vlog berapa. Kalian bisa acak-acak ya teman-temannya, lihat-lihat di situ di vlog saya. Cuman untuk kalian yang baru mengikuti video saya teman-teman ya, jadi untuk masalah GERD ini ya, GERD ini ya teman-teman, saya cuma memberikan ya sedikit ya gambaran ke kalian ya teman-teman ya. Cuman ya kalau kalian pengen mengetahui lebih pasti apakah kalian termasuk orang yang mengalami GERD ya, atau emah atau asam lambung tinggi ya teman-teman ya, kalian bisa periksa ke dokter ya, teman-teman ya, agar kalian bisa memastikan kalian itu tergolong yang mana sih, apakah GERD ya, apakah kayak mah biasa atau mungkin asam lambung tinggi ya teman-temannya. Jadi di sini yang kita bahas itu adalah GERD ya. Kalau GERD itu teman-teman ya, GERD itu apa sih? GERD itu ya itu masalahnya jadi sebelum ya makanan itu masuk ke lambung, pada saat ya makanan itu masuk ya melalui mulut, tenggorokan, terus sebelum masuk ke lambung, dia itu ada ya klep ya teman-teman ya. Jadi mau masuk di lambung, dia tuh membuka sendiri ya. Jangan ditanya ya kenapa kok bisa otomatis ya, karena memang itulah Allah ya, subhanallah ya kan. Jadi Allah itu sudah membuat ya tubuh kita ini ya sesempurna mungkin. Jadi akan membuka sendiri ya katupnya. Terus pada saat makanan sudah sampai di lambung, nanti dia akan kembali menutup. Jadi yang bermasalah itu adalah si katupnya itu teman-teman. Jadi dia itu longgar ya, kendor ya teman-teman. Jadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Jadi masalahnya GERD itu di situ. Jadi apa itu GERD ya? Jadi katup ya, esofagus ya yang bermasalah. Ya, makanya sensasi yang kita rasakan dari GERD ini sering mengalami kayak misalnya kayak sendawa ya kan, karena asam lambung kita itu tidak terkontrol teman-teman ya. Penyebabnya apa ya? Penyebabnya ya makanan, terus gaya hidup kita yang salah, terus pikiran yang sering stres ya. Jadi itulah faktor dari penyebab ya si GERD ini bermasalah teman-teman
Jadi yang bermasalah itu adalah katup esofagus kita, tempat keluar masuknya makanan, pintunya itu yang bermasalah. Nah, jadi solusinya seperti apa? Solusinya pertama ya kita harus jaga pola makan, ya teman-teman ya. Pola makan seperti apa? Pola makan yang kita harus menjaganya itu ya, pola makan. Jadi kita makanan ya, yang kita makan itu teman-temannya jangan sampai kita makan makanan yang bisa memicu asam lambung kita naik, teman ya. Karena efek samping dari ya teman-teman, jika kita mengalami GERD seperti yang saya katakan tadi, itu sensasinya adalah akhirnya ya, karena itu loss, akhirnya ya asam lambung itu sering kan, kalau sama lah ibarat kayak air ya kan, kalau tutupnya misalnya nggak kuat, sudah loss gitu, akhirnya kan apa, airnya kan bisa keluar, bisa tumpah sedikit-sedikit ya. Seperti itulah asam lambung itu teman-teman ya, jadi akan gampang keluar masuknya ya. Sementara asam lambung itu kita kan tahu kan, asam lambung itu diciptakan Allah untuk apa? Jadi untuk ya, fungsinya untuk menghancurkan makanan yang ada di lambung kita itu teman-teman. Betapa dahsyatnya ya kan, asam lambung itu bisa menghancurkan makanan ya, bisa membunuh kuman-kuman juga atau bakteri-bakteri juga yang ada di makanan yang kita konsumsi itu ya. Kebayang nggak kalau ya asam lambung itu teman-teman ya, berefek ya kan, sering naik turun, saya sering keluar masuk karena klepnya itu longgar, terus naik ke atas ya kan, akan mengganggu organ-organ lain ya. Seperti itulah teman-teman ya, makanya sering berefek ke kayak sering sendawa, sering begat, terus sering, apalagi sering di sini di tenggorokan kayak perih ya kan, terus dada kayak kerasa sesak ya, itu karena pengaruh dari asam lambung tadi ya. Si pintunya itu ya teman-temannya sudah bermasalah. Nah, jadi makanya kita sering mengalami sensasi seperti itu ya teman-teman. Jadi semoga gambaran, saya sudah pakai bahasa yang simple ya ya teman-temannya, semoga bisa dimengerti ya. Jadi gimana sih caranya agar kita bisa sembuh dari GERD ini ya? Oh ya, disemut. Jadi gimana sih kita bisa sembuh dari GERD ini? Yang saya kira yang penting intinya teman-teman ya, kalian konsisten jaga pola makan ya, terus apa yang kita makan ya kan. Dan kalau kalian sudah tahu apa yang memicu asam lambung kalian itu kumat ya, itu usahakan ya jangan dimakan dulu ya. Saya tidak bilang itu dilarang, dipantangin ya teman-teman, cuman kalau pengen sembuh otomatis kita harus berkorban dulu ya kan ya. Kecuali kalau kalian sudah pulih kembali, kalian ya bisa coba makan, tapi dalam porsi yang sedikit. Jadi terus ya, olahraga ya, itu manfaatnya banyak teman-teman. Memang olahraga itu bisa membantu ya teman, karena kan kalau kita mengalami GERD otomatis kan asam lambung sering naik, itu kan di fisik kita, akhirnya kita kan gampang capek ya kan, terus pokoknya gampang capek lah, badan itu terasa kayak suka pegel, terus gampang lemes ya teman-teman ya. Jadi salah satu ya yang harus kita lakukan itu adalah yang konsisten itu olahraga juga ya. Olahraga ya terserah kalian mau olahraga seperti apa, yang penting masih dalam batas olahraga ringan ya teman-teman ya. Boleh lari-lari, kalau saya tadi kan yang sering saya contohkan ya jalan pagi ya teman-teman ya. Terus kalian boleh juga berjemur, terus apalagi ya, pola pikir yang pastinya itu pola pikir. Pikiran boleh mikir tapi jangan kepikiran ya. Maksud saya di sini ya, boleh kalian ya mikir, misalnya kalau punya, namanya kita hidup kan punya masalah ya kan, kadang-kadang ada masalah yang belum ada solusinya ya. Ya kita mikir tapi jangan sampai pikiran, jangan sampai stres ya. Ya kita mikir, oh ya solusinya ini besok. Jadi kita berusaha mencari solusi, menyelesaikan masalah kita itu ya teman-teman. Karena yang adanya kalau kita mikir ya, mikir terlalu mikir, stres ya, itu akan berefek juga ke tubuh otomatis ya teman-teman ya. Jadi makanya kayak wajah kelihatan kusam ya, makanya banyak juga yang mengeluh ya kan, aduh kok wajah kelihatan kusam ya, karena mikir stres ya. Dan dokter pun bilang seperti itu teman-teman, GERD ini bisa sembuh, kalian nggak pakai obat pun bisa ya.
sembuhnya itu bisa asalkan kalian bahagia. Itu kata dokter loh, ya kan. Jadi intinya itu ya teman-teman ya, makanya saya sering bilang ke kalian ya, aduh kok sulit sekali untuk bahagia ya. Bahagia itu bisa diciptakan ya kan, makanya saya kasih tips ke kalian ya teman-teman ya. Aduh kok susah kali untuk bahagia itu, kok susah sekali ya kak, wajah itu sampai kaku terus nggak bisa senyum. Makanya saya bilang ya ke kalian teman-teman, saya pernah kasih tips ya juga ke kalian, berusahalah membahagiakan diri kalian ya kan, dengan apa, dengan tersenyum saja. Tersenyum, tersenyum ditahan ya, terus kalian menikmati senyuman itu. Walaupun awal-awal memang terasa kaku ya kan, pipi ini terasa kaku, terasa kayak gimana berat gitu, terus hati ini gak bisa senyum ya kan, karena kan kok gak bisa ikhlas ya, latih aja seperti itu terus. Senyum, senyum, senyum. Lakukan selama 20 detik, tahan senyumnya sampai 20 detik, dan lakukan selama 20 kali dalam sehari. Dari mana Mam Sakira dapat tips seperti itu? Ya dari dokter juga dong. Makanya saya sampaikan ke kalian ya, saya berbagi lagi ke kalian karena memang itu efeknya sangat bagus. Saya sendiri juga sudah mempraktekkan dulu hal seperti itu, dan sampai sekarang pun saya masih seperti itu. Kadang-kadang oh ya saya lupa ya senyum hari ini ya, senyum. Mungkin tadi itu kebanyakan ketawa. Kalau ketawa kan beda sama senyum ya, kalau ketawa kan ngakak, kalau ini senyum. Jadi jangan lupa, bila perlu kalian harus catat ya, di mana lah yang gampang, yang biasanya kalian lihat, entah itu di pintu kulkas, entah itu di lemari kaca, atau dimanapun, kalian jangan lupa tulis ya, untuk mengingat kalian apalagi yang mengalami ya masa-masa yang lagi drop-dropnya ya kan, ya mengalami anxiety, awal-awal mengalami anxiety, GERD ya, jangan, bila perlu kalian tulis tuh, catat ya, senyum. Jadi agar mengingatkan kalian agar jangan lupa untuk tersenyum. Ya teman-temannya, jadi tipsnya simple ya, tapi kalau kita lakukan setiap hari ya teman-temannya, konsisten ya, insya Allah itu akan efeknya ke tubuh akan semakin cepat. Kalau pakai bahasa-bahasa kayak GERD itu singkatannya apa gitu-gitu ya, saya yakin kalian sudah tahu lah ya kan, apalagi sekarang kan ada bisa kalian cari searching di Google, kalian tahu lah maksudnya. Cuman saya pakai bahasa seperti ini agar saya berharapnya, siapa tahu, kita kan nggak tahu kan, orang-orang di video saya ini siapa tahu ditonton sama orang-orang di daerah-daerah yang jauh dari kota, terus tidak tahu apa itu GERD. Jadi saya menyampaikannya dengan kalimat yang gampang dimengerti ya teman-teman ya. Dan untuk kalian ya teman-teman ya, jangan lupa ya, oh ya saya mohon maaf ya teman-teman ya, kadang-kala saya kalau membalas komen, kan ada komentar yang suka komen ya di kolom komentar, itu kadang saya mungkin mohon maaf ya, mungkin ada yang terlewati belum saya balas ya. Jadi semoga setiap video yang saya bagikan di channel saya ini teman-temannya, itu sudah mewakili dari pertanyaan yang mungkin belum sempat saya jawab, terus video ini bisa membantu menjawab dari pertanyaan yang kalian tanyakan ke saya ya. Terus sekarang juga ada yang suka DM, terus saya suka telat bales juga, mohon maaf ya, kadang-kala saya apa ya, HP kadang-kadang ada di tangan anak, terus kadang-kadang seharian itu sudah lupa, nggak mau ngebales, terus kadang-kadang lupa, terus ngurusin anak. Jadi seperti itu teman-teman, jadi bukannya disengaja ya. Jadi untuk kalian jangan merasa ya teman-teman, aduh kok komen saya dibalas, komen ini enggak. Kadang-kadang saya megang HP, ada waktu ya saya sempat-sempatnya bales. Terus kadang-kadang kalau anak sedang ganggu ya akhirnya ya nggak jadi balas. Jadi untuk teman-temanku semuanya ya, semoga video yang selalu saya bagikan ya bisa menjawab ya pertanyaan yang kalian ajukan ke saya ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk kalian yang baru gabung ya teman-temannya di channel saya ini, jangan lupa juga di subscribe ya, agar kalian juga selalu update dengan video terbaru saya yang saya bagikan nanti. Dan jangan lupa juga kalau kalian suka silahkan di like dan di share ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu
Tunggu video saya selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.